Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Lia. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Perkenalkan, nama saya Mila Rosita. Perkenalkan, nama saya Adela Septiani. Perkenalkan, nama saya Hairudin. Dan saya Muhammad Abil Hartain. Baik, selanjutnya ialah pemaparan dari materi-materi yang sudah kami siapkan. Yang pertama itu membahas mengenai pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Mila. Yang pertama, pendidikan telah menjadi proses transformasi di bidang sosial, ekonomi, dan politik di tengah masyarakat, dan bertindak sebagai kekuatan integratif. Karena melalui pendidikan, maka proses penanaman nilai-nilai dapat mendorong keunggulan di individu di tengah pembangunan nasional. Salah satu hal penting adalah penanaman nilai-nilai kemandirian bagi generasi muda dalam proses pendidikan sehingga tidak bergantung kepada lingkungan, terutama ketika mereka seharusnya kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan tahap pendidikan dan lebih siap untuk terlibat dalam proses pembangunan. Bentuk-bentuk nilai kemandirian yang ditanamkan oleh banyak negara adalah mengembangkan sektor kewirausahaan bagi masyarakatnya. Wirausahaan dianggap sebagai salah satu jalan keluar dalam mengatasi masalah pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja serta kemiskinan yang dihadapi oleh hampir semua negara, terutama negara yang berkembang. Jadi pendidikan merupakan tempat yang berperan penting untuk membentuk pelaku wirausaha untuk mempersiapkan diri dalam mengatasi masalah yang ada dalam menjalankan usaha. Hal ini juga menjelaskan bahwa institusi sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dapat menjadi tempat pembinaan dini yang sesuai dalam mendorong mahasiswa untuk berwirausaha. Baik, selanjutnya ialah pembahasan dari materi-materi yang akan dipaparkan oleh Dela. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu nilai-nilai apa saja yang perlu ditanamkan untuk generasi muda saat ini agar generasi muda saat ini dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan. Jadi, nilai-nilai yang perlu ditanamkan untuk generasi muda saat ini agar dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan yaitu yang pertama itu ada membangun kemampuan yang inovatif. Maksudnya itu kemampuan untuk menciptakan produk baru atau menambahkan nilai guna atau manfaat dari suatu produk serta menemukan solusi dari sebuah masalah dengan cara menemukan ide-ide baru yang diterapkan pada perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu ada membangun jiwa kepemimpinan. Di situ itu ada berlatih disiplin, berpikir kritis, selalu bersikap aktif dan positif, berlatih mendengar dan berbicara, dan dapat memotivasi orang lain. Yang ketiga ada melatih kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Contohnya yaitu mengatur waktu, mengelola tugas, memprioritaskan pekerjaan, dan mengkoordinasikan proyek atau tim. Yang keempat ada membangun kemampuan membuat target pencapaian. Maksudnya, aksi atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan, contohnya yaitu meningkatkan pendapatan. Terus yang kelima ada terlibat dalam penciptaan dan pengelolaan perusahaan. Maksudnya, melibatkan diri dalam penciptaan dan pengelolaan agar dapat menghasilkan sesuatu yang lebih berharga dan dapat membantu untuk menyusun kebijakan dan tujuan perusahaan. Yang keenam ada mampu menciptakan proses nilai bagi pelanggan dengan memanfaatkan peluang yang belum dimanfaatkan. Yang ketujuh itu ada berorientasi pada tindakan. Jadi maksudnya kemampuan untuk mewujudkan gagasan menjadi tindakan nyata. Yang kedelapan, yang terakhir, mudah beradaptasi dengan perubahan, memiliki kemampuan mengambil resiko dan mengubah ide menjadi tindakan. Baik, itulah pemaparan dari Dela. Selanjutnya pemaparan materi dari Jannah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa saja faktor-faktor yang membuat kinerja kewirausahaan? Jadi, menurut Jimal, keberhasilan atau kegagalan berwirausahaan sangat bergantung pada kemampuan pribadi wirausahaan itu sendiri. Jadi, beberapa faktor
yang menyebabkan terhambatnya kewirausahaan adalah satu, tidak berkompeten dalam hal manajerial. Tidak berkompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua adalah kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan, mengelola sumber daya manusia, maupun mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga adalah kurang dapat mengendalikan keuangan. Jadi agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor-faktor yang paling utama adalah dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan pemasukan secara cermat. Yang keempat adalah gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Yang kelima adalah lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang keenam adalah kurang pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh adalah sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan akan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan terjadinya gagal lebih bersih. Yang kedelapan adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausahaan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahaan yang berhasil. Karena keberhasilan dalam berwirausahaan hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Baik, itulah pemaparan materi dari Jana. Selanjutnya pemaparan materi dari Agil. Baik, disclaimer sebelum kita masuk ke pemaparan materi yang ketiga. Teman-teman sekalian, sebenarnya di pemaparan pemateri yang ketiga itu yang kita kumpulkan adalah aspek-aspek apa saja yang dipusatkan oleh kurikulum pendidikan kewirausahaan. Namun saya mengganti pertanyaan tersebut dengan landasan spiritual dari pendidikan kewirausahaan karena beberapa alasan. Yang pertama, setelah saya mencari jawaban, nah di situ kekurangan saya adalah tidak dapat menemukan jawaban dari aspek-aspek yang terpusatkan pada kewirausahaan tersendiri. Yang kedua, setiap kita memberikan materi ataupun presentasi pasti akan ditanya satu landasan, karena yang seperti kita sudah pelajari ada banyak landasan seperti empiris, spiritualis dan lain-lain. Nah di sini saya mengambil satu landasan spiritual yang mana landasan spiritual ini juga sudah ada di dalam materi yang telah Ibu berikan. Oke, saya masuk ke pertanyaan yang kita telah rumuskan menjadi rumusan masalah. Jelaskan landasan spiritual dari pendidikan kewirausahaan. Nah, seperti yang saya tadi bilang, sudah dijelaskan dalam artikel yang telah Ibu berikan. Ada dua landasan spiritual atau dalil yang ada di materi tersebut, yaitu surah An-Najm ayat 53 dan surah At-Taubah ayat 105. Saya akan memaparkan. Yang pertama, di dalam surah An-Najm ayat 48, wa annahu wa aqna wa aqla, dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Dalam tafsir Muqatar dari Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Imam Masjidil Haram, yakni Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Umaid, mengatakan bahwasanya dia, Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kaya orang yang dia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaya siapapun yang Allah Subhanahu wa taala hendaki dan menjadikan mereka itu memiliki harta. Serta dia memberikan harta yang digunakan oleh manusia untuk mencukupi diri mereka sendiri. Dalil yang saya bacakan tadi
adalah jaminan ataupun landasan spiritual untuk kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai akademis untuk bisa, oh ternyata Allah itu memberikan kita kecukupan dan kekayaan, bukan kemiskinan. Agar apa? Agar supaya kita bisa lebih bersemangat untuk bisa menggapai kekayaan dan kemakmuran itu sendiri. Nah, apa hubungannya dengan kewirausahaan? Tadi ditekankan di latar belakang yang telah disampaikan oleh Mila bahwasanya sudah ditekankan bahwasanya kewirausahaan adalah salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah pengangguran dan juga kemiskinan. Saya tekankan sekali lagi bahwa dalil yang pertama adalah dalil jaminan ketika kita ingin menjadi seorang yang berkecukupan dan orang yang makmur. Nah, dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minin." Ila akhir ayat. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik, teman-teman sekalian, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ada kata i'malu di situ. I'malu dalam kaidah bahasa Arab adalah fi'il amr atau kata kerja perintah. Jadi yang tadi ayat pertama adalah dalil jaminan, dan ayat yang kedua selain ayat perintah itu juga cara supaya kita menggapai kekayaan dan kemakmuran itu sendiri. Jadi kita di sini bisa memahami bahwasanya kekayaan dan kecukupan seperti yang dalil pertama tadi, serta untuk mencapai kekayaan tersebut, untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian yang tadi disampaikan di awal, dan untuk memunculkan jiwa kewirausahaan dan bisa dengan cara baru bekerja keras dan jangan lupa selain bekerja keras juga setelah kita berikhtiar kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dan pemaparan dari hasil yang kita semua sudah rumuskan dalam masalah pendidikan kewirausahaan. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Uli. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari pemaparan dari pemateri kita. Pertama, nilai-nilai yang perlu ditanamkan untuk generasi muda saat ini agar dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan, yaitu satu, membangun kemampuan yang inovatif. Kedua, membangun jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, melatih kemampuan berorganisasi. Selanjutnya, yang kedua, faktor-faktor kewirausahaan. Faktor-faktor yang menghambat kewirausahaan. Satu, tidak kompeten dalam hal manajerial. Kedua, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang ketiga, menentukan lokasi yang kurang memadai. Yang ketiga, landasan spiritual dari kewirausahaan sudah dijelaskan dalam surat An-Najm yang ayat 48 dan di dalam surat At-Taubah 105. Dalam surat An-Najm ayat 48 yang artinya adalah bahwasanya dia memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan di dalam tasbih al-muqtasar atau tasbih ya di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Umaid Imam Masjid Haram. Dalil pertama dalam dalil jaminan, sedangkan dalil yang kedua adalah bagaimana cara kita menggapai jaminan yang telah Allah berikan diberitahukan kepada kita di dalam dalil yang pertama. Nah, itu aja dan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, selesai pemaparan dari kesimpulan, selesai juga diskusi pada hari ini. Itulah penyampaian dari beberapa pemateri mengenai diskusi-diskusi dari kelompok 2. Semoga yang menonton dapat memahaminya dan dapat bermanfaat. Saya selaku pemandu dari pemateri, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.